Koalisi Sipil untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengadakan aksi damai di Taman Pandang Istana Merdeka hari ini. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang tak kunjung mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Padahal Koordinator Koalisi Sipil untuk Perlindungan PRT, Eva Kusuma Sundari, menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut penting untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap PRT. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Asri Fadila dari Tribun News. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Rima. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini Koalisi Sipil untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PRT mengadakan aksi damai di Taman Pandang Istana Merdeka. Dalam aksi hari ini, Koalisi Sipil untuk PRT membawa dua tuntutan. Pertama, meminta agar Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani mendengarkan suara para korban tindak kekerasan terhadap PRT. Kemudian kedua, mereka menuntut agar Presiden dan DPR RI mendukung pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan PRT. Hal itu demi menghentikan kekerasan dan praktek perbudakan modern terhadap ibu-ibu PRT. Tuntutan tersebut disampaikan mereka dengan membentangkan payung hitam bertuliskan sahkan RUU PPRT. Warna hitam itu dipilih karena mereka merasa berduka atas tak kunjung disahkannya Undang-Undang PPRT. Sedangkan payung menjadi simbol perlindungan bagi mereka. Kemudian menurut Koordinator Koalisi Sipil untuk Perlindungan Pekerja, Eva Kusuma Sundari, payung merepresentasikan perlindungan yang semestinya diperoleh dari negara untuk mendapat hak ekonomi dan proteksi fisik. Dan dalam aksi hari ini, Tribuners, para PRT yang menjadi korban penyiksaan juga menyampaikan penyiksaan berupa pemukulan dan bahkan disuruh memakan kotoran kucing. Dan berbagai luka fisik pun membekas akibat kelakuan sadis tersebut, mulai dari telinga, mata, bibir, hingga kaki. Dalam aksi tadi juga dia menunjukkan bibirnya yang sobek karena dipukul. Kemudian dia juga mengklaim bahwa matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas karena bekas dipukuli dan disiram air panas. Lalu telinganya juga ada benjolan dan intinya seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Saat menceritakan hal itu, Ani sempat menangis dan rekan-rekan PRT yang lain pun ikut menangis pada saat itu. Tapi kemudian sebagai penyintas penyiksaan, dia melontarkan harapan agar kejadian serupa tidak terulang kepada PRT lain. Negara pun diharapkan hadir dan memberikan perlindungan bagi PRT seperti dirinya. Dan perlindungan itu diharapkannya dapat terwujud melalui pengesahan RUU PPRT oleh DPR. Dan sebagai informasi, Tribuners, RUU PPRT ini baru memasuki tahap pembahasan di DPR pada tahun 2010 sejak diwacanakan pada tahun 2004. RUU itu terdiri dari 12 bab serta 34 pasal dan diketahui pembahasannya mangkrak selama 20 tahun. Dan sepanjang 2011 hingga 2012, Komisi Ketenagakerjaan DPR telah melakukan riset di 10 kabupaten dan kota, kemudian juga uji publik di 3 kota sampai studi banding ke 2 negara. Dan pada 2013, akhirnya draft RUU tersebut diserahkan ke Balek. Lalu kemudian RUU PPRT ini saat ini diketahui sudah menjadi RUU usul inisiatif DPR dan pasca disetujui oleh hal itu setelah disetujui oleh Badan Legislasi DPR pada rapat panja RUU Perlindungan PRT pada Rabu bulan Juli tahun lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tribuners, selebihnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporannya rekan Asri Fadila. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Koordinator Koalisi Sipil untuk Perlindungan PRT, Eva Kusuma Sundari. Dua hal sebetulnya. Satu, acknowledgement, ya. Acknowledgement bahwa mereka itu bukan pembantu, bukan babu, tetapi pekerja. Kalau sudah pekerja seperti di konvensi ILO, maka mereka akan entitled untuk mendapatkan hak-hak normatif sebagai pekerja. Yang kedua, tentu perlindungan yang ada di skema negara, social protection, ya. Social protection bisa jam sostek, bisa kesehatan maupun bansos, karena mereka adalah masuk dalam kelompok fakir miskin ataupun duafa dari undang-undang pengentasan kemiskinan. Jadi mereka berhak, cuman karena pengaturan selama ini untuk orang miskin itu selalu basisnya kelurahan, sementara mereka dari desa ke sini nggak dapat semua. Jadi kayak pandemi kemarin itu hancur, mereka sudah dipecat sama majikan, tidak dapat bantuan. Itu dua hal itu. Jadi acknowledgement dan dua mendapat perlindungan sosial dari negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.